Wah, ini berat banget ya Mbak ya, Oke, obrolannya. berat ya ternyata. Iya, berat. Apa sih tantangannya untuk mengimplementasikan Oke. ini dalam keilmuan kita gitu? Karena Saya pribadi tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang menakutkan, tapi justru harus kita lihat sebagai bagian dari warisan ya, dari pengetahuan Islam. ada pemberitaan rakyat direpresi dan seterusnya gitu. Banyak korban jiwa gitu. Apa yang akan kita sisakan untuk anak cucu kita gitu? Iya, betul sekali. Bahasanya seperti itu gitu kan, karena hutannya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Masitoh Nurrohma, yang akan menemani Sobat Ngalir untuk ngobrolin topik-topik terkini dengan isu yang terhangat dan dengan narasumber yang top. Saat ini telah hadir bersama saya Ibu Rizky Dian Nursita, yang akan membicarakan mengenai isu Islam dalam perspektif hubungan internasional dan juga sebagai pendekatan dalam hubungan internasional. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah baik Mbak Ito. Mbak Ito gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Dian, hari ini kita bakal ngobrolin tentang yang agak mungkin agak berat Mbak Dian, tapi coba kita bikin yang agak ringan gitu Mbak Dian. Iya. Cara pembawaannya yaitu ngomongin tentang mengenai alternatif teori-teori atau pendekatan dalam HI Mbak Dian. Wah, ini berat banget ya Mbak ya, Oke, obrolannya. berat ya ternyata. Iya berat, saya jadi grogi nih. Coba kita nanti kasih ini Mbak Dian gambaran mengenai contoh-contoh kasus gitu aja Mbak Dian. Tapi sebelum ke itu saya punya satu pertanyaan pemantik Mbak. Gini, ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa HI itu didominasi oleh sebuah unsur keilmuan yang mengupayakan untuk memaksimalisasi power dan melihat aktor sebagai pihak yang egois atau self-interested egois. Apa tanggapan Mbak Dian mengenai hal ini? Oke, ini hal yang sangat menarik sekali karena siapapun ya, baik kita dulu waktu kita mahasiswa dan juga mahasiswa-mahasiswa kita ketika kita mulai belajar, mulai mengenal HI, kita sudah disuguhkan dengan mainstream di dalam hubungan internasional, ya beberapa pendekatan, dan termasuk salah satu asumsinya adalah bahwa negara, nation state yang dianggap sebagai aktor utama itu memiliki karakteristik yang tadi sudah Mbak Ito sebutkan, sangat-sangat selfish, kemudian materialistik, ya bertindak atau mengeluarkan kebijakan policy atas dasar-dasar yang materialistis, rasional, kemudian egosentris dan yang lain sebagainya. Tapi di dalam Islam ya, karena kita meyakini tidak hanya negara saja, tapi kita sebagai manusia sebagai bagian dari negara ya, bagian, karena negara itu kita nggak hanya bisa melihat negara sebagai entitas yang hidup, tapi yang menjalankan adalah manusia. Tentu saja kita terikat dengan values, kita terikat dengan apa yang di dalam agama kita itu salah dan benar. Nah, sayangnya pendekatan yang seperti ini ya, yang terikat dengan values ini mungkin jarang kita dengar. Padahal Islam mempropos hal seperti ini. Kalau kita perhatikan misalnya dari gagasan realis tentang sifat dasar manusia sangat itu egois, selfish, iya. Siapa yang tidak hafal istilah homo homini lupus yang dikenalkan oleh Thomas Hobbes dan yang lain sebagainya, kemudian perdebatan antara liberalis dengan realis dan yang lain-lain ya, berdebat tentang sifat dasar manusia itu seperti apa. Di dalam Islam, di dalam agama kita ya, di dalam Quran surah Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ya, dan demi nafs, demi jiwa ya, wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah memberikan potensi manusia itu ada potensi kepada jalan fujur dan juga jalan takwa. Ya, jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan ketakwaan ya, atau kalau bahasa kita, bahasa HI, manusia itu memiliki potensi untuk baik itu berbuat yang baik, bekerja sama, kooperatif, dan juga punya potensi untuk berkonflik.
gitu kalau kita bahasakan di dalam istilah kita. Jadi kedua potensi itu ada, ya. Maka dari itu adanya agama, ya, pesan-pesan di dalam agama, ajaran agama tujuannya adalah untuk membimbing agar manusia tetap kepada jalan-jalan yang takwa. Ya, tetap kepada hal-hal yang mengarah kepada kebaikan. Dan itu tidak hanya berlaku untuk kita secara personal saja, untuk individu saja, tapi juga dalam aktivitas kita menjalankan negara, menjalankan pemerintahan, kita terikat dengan nilai-nilai ya di dalam agama kita. Jadi sebenarnya keputusan itu ada di pihak kita gitu ya. Kita mau ke jalan keburukan atau kebaikan, dan agama sebenarnya telah berupaya atau menunjukkan jalan untuk kita gitu ya. Kita mau mengambil itu apa enggak gitu ya. Benar sekali. Mungkin itu salah satu hal yang paling membedakan antara alternatif pendekatan yang disuguhkan oleh Islam dengan HI mainstream ya, terutama bahwa dia menganggap aktor itu sangat rasional, aktor itu mungkin juga sangat self-centric atau egois gitu ya. Saya menuju ke pertanyaan berikutnya Mbak Dian. Baik Mbak Dian, jadi tadi kan kita bicara mengenai Islam sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam hubungan internasional nih. Kalau boleh Mbak Dian cerita, bisa nggak diberitahu kepada kami mengenai mungkin salah satu atau dua gitu contoh cendekiawan Muslim yang pemikirannya itu bisa kita adopsi dan kita gunakan dan sangat cocok nih sebenarnya untuk HI. Silahkan Mbak Dian. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya, karena kalau misalnya kita harus list ulama-ulama dari era klasik, era pertengahan sampai era kontemporer, itu banyak sekali kita temukan contoh-contoh dari gagasan-gagasan mereka. Ya, walaupun mungkin tidak semua gagasan yang muncul di era klasik, fatwa-fatwa yang muncul itu bisa kita terapkan di era sekarang. Tapi kalau kita harus mengkaji ya di kutub turaf ya, di kitab-kitab warisan dari para ulama, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya ulama-ulama kita ya sejak dahulu itu sudah berkontribusi banyak. Kita akan menemukan bahwa ulama-ulama kita sejak dahulu itu sudah berkontribusi banyak dalam pengembangan ilmu politik dan juga termasuk hubungan internasional. Walaupun disiplin ilmu hubungan internasional saat itu belum eksis. Ya. Misalnya kalau saya harus berikan contoh misalnya di era klasik, itu ada Misalnya, kalau saya harus beri contoh dari salah satu alim ulama di era klasik, termasuk juga imam ya, salah satu imam besar yang juga menjadi rujukan ya bagi masyarakat Muslim di beberapa negara di dunia ya, yaitu Imam Hanafi misalnya. Imam Hanafi ya di era klasik itu sudah mengenalkan apa yang kita bisa sebut sebagai model di dalam kajian strategis. Menarik sekali ya. Ya, jadi kajian-kajian pembagian negara itu sejak dahulu sudah ada gitu. Ya, di mana Imam Hanafi ya berdasarkan apa yang didapat di dalam Quran kemudian membagi negara itu menjadi 3 ya. Ada sebenarnya Darul Islam, Darul Harb dan Darul Ahad. Sebenarnya awalnya hanya Darul Islam, Darul Kufur ya, negara Islam, negara kufur, tapi kemudian negara kufur ya, negara kafir itu dibagi lagi menjadi Darul Ahdi ya, atau negara yang dimana ada perjanjian dengan Darul Islam, kemudian ada juga Darul Harb ya, atau negara yang cenderung untuk berkonfrontasi dengan negara Islam ya. Yang agak disayangkan ya, pembagian ini, tipologi ini kemudian dimaknai sebagai sebuah momok, sebagai sesuatu yang menakutkan dari Islam. Islam itu pasti membawa misi-misi yang cenderung melihat negara lain itu sebagai musuh. Padahal kalau kita bandingkan misalnya ya dengan strategi di dalam politik luar negeri yang dikenalkan oleh John Lovell misalnya, ya ada 4 macam atau ada 4 tipologi di dalam strategi politik luar negeri. Ya, negara itu kadang bisa berkonfrontasi, kadang bisa akomodasi, kadang bisa leading, kadang bisa cenderung untuk menerima gitu kan, atau concordance. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ini kan apa bedanya gitu. Betul. Hal yang wajar gitu kan. Jadi saya pribadi tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang menakutkan, tapi justru harus kita lihat sebagai bagian dari warisan ya dari pengetahuan Islam ya, termasuk di dalam
khususnya di dalam politik. Ya, dan yang harus kita garis bawahi juga ya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama saat itu boleh jadi memang tidak relevan dengan sekarang. Ya, jadi bukan berarti ketika Imam Hanafi ya mengeluarkan 3 konsep tersebut yang diambil dari Al-Quran, kemudian 3 tipologi ini kemudian secara saklek itu sudah sudah pasti. Kemudian di dalam politik Islam itu sudah pasti mengenalkan 3 tipologi yang saklek ini gitu. Ya, tidak seperti itu gitu, karena fatwa once again ya mengikuti kepada perkembangan dan juga problem ya, kondisi dan juga maslahah. Kalau misalnya strategi yang seperti tadi, pembagian tadi itu cenderung menciderai maslahah atau menimbulkan konflik ya, peperangan dan yang lain-lain, tentu saja tidak dipakai. Tapi karena kondisinya saat itu ya memang negara Islam saat itu sedang maju, sedang kuat-kuatnya, maka tidak masalah gitu. Itu yang era klasik. Itu baru era klasik dan baru Imam Hanafi gitu. Oke, jadi masih banyak ya. Masih banyak yang lain. Ada lagi muridnya Imam Hanafi namanya Imam Syaibani, itu juga mengenalkan konsep law of nations ya, mungkin apa yang kita kenal sekarang sebagai international law. Termasuk bagaimana perlakuan terhadap apa yang kita kenal sekarang mungkin sebagai refugees misalnya, pengungsi, itu juga sudah ada konsep-konsep seperti itu. Sudah ada. Ya, yang era kontemporer, ya era pertengahan dulu ya, era pertengahan itu juga banyak ya. Misalnya Al-Mawardi yang mengenalkan tentang prinsip-prinsip dalam bernegara itu seperti apa. Kemudian bentuk negara yang mungkin ya kalau sekarang ya ini mirip dengan negara yang parlementer ya, dan bagaimana bernegara yang seharusnya itu juga sudah dikenalkan oleh Imam Al-Mawardi. Dan era sekarang ya banyak sekali, walaupun mungkin kita jarang dengar ya. Ada Abdul Hamid Abu Sulaiman misalnya yang menulis teori di Islamic Theory in International Relations. Jadi teori Islam di dalam hubungan internasional itu seperti apa. Kemudian Toha Jabir Al-Alwani misalnya ya, yang mengenalkan fikih minoritas gitu. Jadi minoritas itu kalau misalnya ada di Muslim misalnya menjadi minoritas di negara yang mayoritas itu non, itu harus bersikap seperti apa, itu ada fikihnya. Itu sangat menarik ya. Iya, padahal itu bahasan yang sangat strategis gitu ya kalau di HI kontemporer. Iya, di HI kontemporer, dan sangat dekat dengan apa yang sekarang kita sering lihat ya, kita alami misalnya Islamofobia di Barat, kemudian adanya Rohingya misalnya di Myanmar dan yang lain sebagainya gitu. Iya, Mbak Dian, saya jadi terpantik gitu. Tadi kan sebenarnya penjelasan Mbak Dian mengenai pemikiran cendekiawan Muslim itu memang sangat bisa kita katakan komprehensif gitu ya, dan juga konsep-konsep yang dia tawarkan itu juga relevan dengan HI. Tapi sebenarnya apa sih tantangannya untuk mengimplementasikan ini dalam keilmuan kita gitu, karena sepertinya kok kita jarang ya memakai hal ini, padahal ya relevan sekali kalau menurut saya bahkan. Jadi ini semacam hambatannya apa sih gitu? Iya. Padahal banyak sekali konsep-konsep ulama yang memberikan gagasan-gagasan yang bisa kita terapkan di HI. Ini pertanyaan yang menarik sekaligus sulit untuk dijawab gitu. Mungkin menjawabnya mudah, tapi kemudian bagaimana kita menjawab tantangan tersebut, maksudnya melaksanakan atau berusaha untuk mencari jalan keluar atas tantangan tersebut, itu agak sulit ya, dan ini juga merupakan PR yang sangat besar. Kalau misalnya kita lihat ya, walaupun di era kontemporer tadi mungkin saya sudah menyampaikan banyak sekali karya-karya ya yang membahas tentang Islam di dalam hubungan internasional, tapi sangat disayangkan ya sebagian besar ya mungkin tidak saya sebutkan, itu justru membahas tentang bagaimana Islam mempengaruhi perilaku dari negara, perilaku dari nation state ya. Sedangkan karya-karya yang membahas tentang bagaimana Islam ya melihat bagaimana negara seharusnya berperilaku, masyarakat seharusnya berperilaku, itu justru kurang menarik perhatian. Bahkan cenderung ya kurang diterima ya. Jadi ini PR yang sangat besar gitu bagi kita. Kemudian yang berkaitan dengan metode. Ya.
karena sekali lagi ya kalau di dalam keilmuan Barat itu yang memang yang mendominasi adalah pendekatan yang positivistik, yang cenderung mengabaikan sumber-sumber yang dianggap tidak ilmiah ya. Sedangkan di dalam Islam ya kita kan melihat Al-Quran dan juga As-Sunnah itu kan sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Ya, Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak ya, yang namanya manusia sudah diberikan segala perangkat ya, segala nikmat. Kemudian Al-Quran itu ada untuk menuntun kita sebagai guidance, ya kan? Yang mana guidance itu kita gunakan untuk menangkap fenomena atau yang kemudian kita sebut sebagai al-ayat atau tanda-tanda yang ada di sekitar kita, pertanda, yang ada di lingkungan kita gitu. Tapi sumber ini ya, apalagi yang sunnah ya, karena sunnah itu bagi beberapa pakar yang Barat ya khususnya itu bukan sumber yang reliable ya. Tentu saja di dalam memahami dua hal ini ya, wahyu ini sebagai sumber dari pengetahuan tentu saja berbeda dengan apa yang diyakini oleh Barat ya, apa yang selama ini mungkin sering kita gunakan ya. Kalau kita harus value free, kita nggak boleh terikat dengan dogma-dogma ajaran agama gitu. Sedangkan di dalam Islam itu kan tidak bisa seperti itu gitu ya. Dan untuk menengahi hal tersebut ya Mbak Ito, seringkali para cendekiawan, pemikir Islam itu terjebak dengan metode yang cenderung apologetik gitu. Gimana itu Mbak Dian? Nah ini apologetik itu bahasa sederhananya itu ayatisasi. Oke. Misalnya saya nih mau ngebahas tentang humanitarian principles di dalam Islam misalnya. Ya, cenderung saya menggunakan apa-apa yang sudah saya dapatkan di ICRC misalnya, humanitarian principles itu apa, kemudian saya breakdown satu persatu, ada nggak ayatnya di Al-Quran. Nah, seringkali kita terjebak dengan seperti ayatisasi, itu. Ya? Iya, gitu. Jadi, ayatisasi yang seperti ini tuh biasanya kurang menarik. Ya, karena tidak menimbulkan sebuah kebaruan ya. Betul. Dan ya hanya tempel-tempel saja seperti itu gitu. Jadi ini hal yang PR yang sangat panjang gitu. Kalau misalnya kita pingin membuat atau mengeluarkan karya atau membuat model atau mungkin sampai ke teori ya kalau bisa gitu, sampai ke teori yang memang kita ambil dari sumber-sumber agama kita ya, dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, ini PR yang sangat panjang gitu. Kemudian kendala lain Mbak Ito, kendala lain adalah adanya stigma-stigma tentu saja ya yang berkaitan dengan Islam, apalagi kalau kita bicara politik, hubungan internasional. Kalau kita search saja ya di Google, maka akan kita dapati bahwa sebagian besar sumber-sumber referensi-referensi yang terkini ya, terkhusus dari pemikir-pemikir yang bukan Muslim ya, itu yang banyak diangkat justru malah bahasan-bahasan tentang just war, ya jihad, kemudian dikaitkan dengan terorisme, Islamofobia, iya Islamofobia ya, yang seperti itu gitu. Jadi yang mungkin yang membahas tentang bagaimana minoritas itu harus fikih minoritas gitu ketika seorang atau kelompok Muslim gitu tinggal di tempat yang minoritas itu seperti apa, atau mungkin bahasan tentang resolusi konflik di dalam Islam itu seperti apa, itu mungkin sangat jarang kita temukan gitu ya. Justru lebih banyak yang bahasan-bahasan yang tadi gitu. Jadi ada semacam stigma kalau Islam politik ya, kalau misalnya di dalam pembahasan tentang politik di dalam Islam itu pasti arahnya ke situ gitu, arahnya ke just war, jihad dan yang lain sebagainya. Kemudian juga hal yang sangat-sangat juga krusial ya, ini juga sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya adanya, yaitu ya, hal yang sangat mengkhawatirkan yaitu kurangnya pemahaman kita terhadap sumber-sumber pengetahuan agama Islam gitu, baik sumber yang Quran dan Sunnah maupun referensi-referensi dari ulama-ulama, baik ulama era klasik ataupun era pertengahan ya. Kalau yang kontemporer kan banyak yang mungkin sudah diterjemahkan di dalam
bahasa Inggris atau mungkin juga ada bahasa Indonesia. Tapi kan yang dulu kan sebagian besar itu tertulis dalam bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu sangat-sangat kaya dan kita tidak bisa memaknai atau semata-mata mentranslate apa yang kita baca di dalam teks yang berbahasa Arab, kemudian kita maknai secara setengah-setengah tanpa kita memahami bahasa Arab gitu, tanpa kita memiliki logika Arab ya, atau kalau bisa kita katakan al-urubah ya, logika berpikir di dalam Arab itu seperti apa gitu. Ya ini mungkin juga menjadi PR yang sangat besar gitu untuk saya pribadi. Ya, kemudian masalah lain ya, karena di dalam Islam kalau kita bicara tentang politik, hubungan internasional itu sangat-sangat sistemik. Ya. Jadi bisa jadi level of analysisnya itu bukan lagi masyarakat atau mungkin negara ya, tapi udah ke global gitu kan. Betul. Jadi ada kesan kalau wah ini pendekatan Islam di dalam hubungan internasional itu terlalu grande gitu. Padahal tujuannya kenapa kok harus sistemik ya, agar analisis dan juga problem solving yang ditawarkan itu tidak setengah-setengah dan integral ya. Tapi kalau boleh saya simpulkan, pendekatannya sebenarnya sangat menyeluruh dan komprehensif. Benar gitu ya, atau bahasa sederhananya komprehensif. Iya, gitu. tapi dianggap terlalu grande gitu ya. Padahal tujuannya itu ya untuk menjadi komprehensif dan solutif gitu. Sebenarnya ya Mbak Dian. Benar sekali. Gini Mbak Dian, pemaparan Mbak Dian itu sangat menarik. Tapi saya tertarik untuk mencoba melihat dalam sebuah studi kasus gitu ya, kita menanamkan pemahaman dan pemikiran itu. Misalnya ketika kita menghadapi situasi internasional atau regional gitu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu di Myanmar sempat ada kudeta militer yang menggulingkan kekuasaan atau otoritas yang legal gitu ya, yang sah. Dan di situ rakyat ada pemberitaan rakyat direpresi dan seterusnya gitu, banyak korban jiwa gitu. Sementara di lingkup regional itu ada banyak pihak yang mengkritisi, misalnya ASEAN atau bahkan Indonesia yang tidak mengambil langkah yang responsif gitu ya, melihat adanya penindasan gitu misalnya ya, kejahatan kemanusiaan mungkin bisa dikatakan. Nah, kalau pendekatan Islam melihatnya seperti apa Mbak Dian, atau mungkin bisa menawarkan apa dalam hal ini? Karena tadi kembali lagi ya, kalau di dalam Islam itu pendekatannya sangat komprehensif ya, menyeluruh. Maka dari itu di dalam melihat apa yang terjadi di Myanmar, terlepas siapapun yang menjadi korbannya ya, ketika kita melihat bahwa di situ ada ketidakadilan, ada injustice, tentu saja itu harus menjadi concern bagi kita.